Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinka Milia dengan NIM 1901-6012. Kali ini Din akan membagikan satu buah video yang menceritakan tentang fitur terkait ketimpangan sosial. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Dalam hidup bermasyarakat, tentunya kita menjumpai banyak perbedaan dan kemudian menjadi ketimpangan. Istilah ketimpangan memang lebih umum digunakan untuk menyebutkan dua kondisi yang kontras dan berbeda terlalu jauh. Secara umum, ketimpangan sosial itu merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Perbedaan yang cukup jauh akan memicu terjadinya ketimpangan, mulai dari perlakuan orang sekitar yang berbeda sampai terjadinya risiko ketidakadilan. Bentuk ketimpangan dalam kehidupan sosial sangatlah beragam dan bisa saja dialami secara langsung oleh diri sendiri. Mulai dari perbedaan perlakuan orang lain terhadap mereka yang kaya dengan yang miskin, antara mereka yang cantik atau yang tampan dengan mereka yang kurang rupawan. Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, adil untuk orang kaya tapi tidak adil untuk orang miskin. Perbedaan akses pendidikan di desa dan di kota, perbedaan fasilitas umum di desa dan di kota, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk ketimpangan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebab memang faktor pemicunya sangat beragam. Seseorang bisa mendapatkan perlakuan tidak adil dan tidak baik jika berhadapan dengan mereka yang status sosial, ekonomi, dan budayanya yang dianggap lebih unggul atau lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Namun jika kita masih bersikukuh untuk melanggar hal tersebut, akibatnya bukan hanya kepada diri kita sendiri, melainkan seluruh warga yang ada di suatu daerah. Contohnya, tidak mematuhi aturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, aturan lainnya seperti aturan adat istiadat yang keras yang mengikat di suatu daerah. Ketimpangan sosial merupakan permasalahan yang hangat untuk diperbincangkan saat sekarang ini. Negara yang sedang tidak baik-baik saja, negara yang tengah membutuhkan tuan untuk bangkit, negara yang tengah membutuhkan usapan dari tangan-tangan yang bertanggung jawab. Indonesia negara yang kaya akan sumber dayanya, baik sumber daya hayati maupun sumber daya hewani. 11 April 2022 merupakan hari di mana suara rakyat mengudara. Hari di mana semua mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia menyampaikan aspirasinya terkait kondisi serta keadaan negaranya saat ini. Satu hal yang perlu diingat, jika mahasiswa sudah menyuarakan aspirasinya, jangan anggap jika negara baik-baik saja. Namun yakinlah ketika mahasiswa sudah berbondong-bondong untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi, saksikanlah bahwa dunia sedang terjadi apa-apa. Banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksinya, mulai dari keadaan sosial, ekonomi, bahkan permasalahan di negara. Beberapa aspirasi yang mereka sampaikan seperti pemilu yang diundur, 3 tahun masa jabatan presiden, harga minyak goreng yang naik, harga bensin yang naik, dan lain sebagainya. Terkhusus di daerah Kota Padang, demo berlangsung di kantor gedung DPRD Sumatera Barat. Semua masyarakat berharap mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi serta apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya permasalahan ini yang merasakan dampaknya tidak hanya warga, baik dari kalangan bawah, menengah, atas. Tidak dari para penjual saja, tidak dari para pembuka usaha jasa kue, tetapi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali merasakan dampak akan hal ini. Dalam aksi ini mahasiswa tidak sendiri. Para driver ojek online serta ibu-ibu rumah tangga juga ikut dalam membantu mahasiswa dan masyarakat lain agar aspirasinya didengar oleh pemerintah. Ketika menyampaikan aspirasi, mahasiswa diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak anarkis, menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan, tidak ada lagi yang namanya demo dengan suasana rusuh. Tidak lupa juga akan kondisi mahasiswa itu sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang bisa berpikir kritis, logis, dewasa dalam bertindak, dan tentunya juga harus bisa menjaga alma mater universitas masing-masing.
Jangan memberikan cap buruk kepada khalayak ramai terhadap alma mater yang telah kita jaga serta kita banggakan. Karena seperti yang kita ketahui, mahasiswa itu merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat terhadap aspirasi serta apa yang mereka rasakan. Contoh gambaran di atas merupakan permasalahan yang menceritakan bahwa bukti nyata dari negara kita tercinta sedang tidak baik-baik saja. Dari gambaran di atas dapat kita lihat bahwa banyak sekali faktor yang menjadi penyebab ketimpangan sosial itu sendiri. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang menjadi penyebab dalam diri sendiri yang menyebabkan ketimpangan sosial. Di mana faktor internal berasal dari rendahnya kualitas diri seseorang. Contohnya, kemiskinan yang mengikang masyarakat kelas bawah. Yang kedua, adanya faktor eksternal. Faktor penyebab dari luar aturan atau hukum yang berlaku. Aturan ini berasal dari lingkungan, daerah, atau negara. Faktor eksternal menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengembangkan diri. Dampaknya terjadi ketimpangan sosial seperti kemiskinan. Sedangkan faktor pendukung lainnya yaitu yang pertama, kondisi demografis. Demografis itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kependudukan dan faktor yang mempengaruhi. Kondisi demografi dapat menyebabkan perbedaan masyarakat satu dengan yang lainnya. Contohnya, jumlah penduduk dan persebaran penduduk di suatu daerah. Yang kedua, adanya faktor pendidikan. Pendidikan itu menjadi faktor penyebab ketimpangan sosial. Semakin tinggi dan merata pendidikan di suatu daerah, maka semakin banyak sumber daya manusia yang memadai. Yang ketiga, adanya faktor yang berasal dari kondisi ekonomi. Penyebab utama ketimpangan sosial karena ekonomi. Contohnya, suatu daerah memiliki pendapatan dan pembangunan ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini, sumber daya dan faktor produksi antar wilayah itu berbeda. Contoh ketimpangan sosial ekonomi yaitu barang produksi suatu daerah menghasilkan lebih banyak dibanding daerah yang kekurangan sumber daya. Keempat, kemiskinan. Yang kelima itu adanya kesehatan. Yang keenam, letak geografi. Suatu negara memiliki geografi yang berbeda. Contohnya saja Indonesia, negara kepulauan. Pulau-pulau kecil belum dikelola dengan baik sehingga terjadi ketimpangan. Ketujuh, kurangnya lapangan pekerjaan. Penyebab kurangnya lapangan pekerjaan sehingga pencari kerja harus bersaing. Dari faktor-faktor tadi tentunya ada upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial itu sendiri. Ada 7. Yang pertama, memperbaiki diri dari pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. Berikutnya, memberi perbedaan dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Masyarakat diberi fasilitas kursus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, pemerintah dan perusahaan memberikan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga. Yang keenam, negara meningkatkan sistem hukum dan keadilan untuk mengurangi korupsi. Dan yang terakhir, pemindahan penduduk atau transmigrasi. Banyak sekali keluhan yang dapat kita rasakan serta kita lihat di masa ini. Karena ketimpangan sosial baik dari faktor luar maupun faktor dalam. Oleh karena itulah, kita sebagai warga Indonesia yang baik harus bisa menyelesaikan permasalahan itu. Terutama, pesan serta harap ini tersampaikan kepada pihak atas, yakni pemerintah, yang memegang kekuasaan serta menduduki bangku teratas di negara kita ini. Namun, tidak hanya kepada pemerintah harap ini tertuangkan. Kita sebagai warga juga harus bisa mengatasi bagaimana permasalahan ini bisa terselesaikan. Lingkup kecilnya yaitu dalam diri kita sendiri. Meminimalisir akan terjadinya ketimpangan sosial ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.